Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran matematika, lanjutan dari materi peluang sebelumnya, yaitu pada kesempatan ini kita akan mempelajari mengenai peluang kejadian majemuk. Langsung saja, dalam peluang kejadian majemuk itu ada 4 ya. Yang pertama adalah peluang kejadian saling lepas, kemudian ada peluang kejadian tak saling lepas, peluang kejadian saling bebas, dan ada juga peluang kejadian tak saling bebas atau yang disebut dengan peluang kejadian bersyarat. Nah, untuk yang pertama adalah peluang kejadian saling lepas. Peluang kejadian saling lepas menunjukkan bahwa di antara dua kejadian tidak ada persekutuan atau irisan. Nah, jadi dalam dua kejadian itu tidak ada persekutuan atau tidak ada irisan. Contoh kejadian saling lepas adalah ketika kita melempar sebuah dadu, lalu mencari peluang munculnya mata dadu dengan bilangan genap atau bilangan ganjil. Nah, dari contoh tersebut, kita misalkan A itu adalah sebuah kejadian munculnya mata dadu angka ganjil. Ya. Dan B adalah kejadian munculnya mata dadu bilangan genap. Nah, S-nya, ruang sampelnya itu kan dalam satu buah mata dadu ada 6 ya. Ada mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, A tadi itu adalah kejadian muncul mata dadu ganjil. Berarti bilangan ganjil ya kan? 1, 3, 5. Dan B adalah kejadian muncul mata dadu genap. Yaitu 2, 4, 5, 6. Adalah suatu bilangan genap. Nah, anggota dari kejadian pertama yang A tadi itu ya, yang ganjil, yang beranggotakan anggota ganjil itu tidak beririsan kan dengan anggota kejadian B. Ketika apa? Kita taunya, misalkan kita untuk lebih jelasnya digambar ya dalam diagram Venn. Nah, dalam diagram Venn tersebut misalkan A tadi kan kejadian munculnya angka ganjil yaitu 1, 3, 5. B itu adalah munculnya mata dadu genap 2, 4, 6. Tidak ada anggota A dan B yang sama kan? Maka mereka saling lepas karena tidak ada irisannya. Atau irisannya itu sama dengan 0. Nah, untuk peluang kejadian saling lepas, jika ditanya peluang gabungannya ya, peluang gabungan A dan B, maka rumusnya seperti berikut. Peluang A ditambah peluang B. Jika di jenis yang saling lepas sebelumnya di antara dua kejadian dicirikan dengan tidak adanya elemen yang beririsan ya, maka jenis kejadian majemuk tidak saling lepas ini justru ada. Nah, jadi untuk yang untuk yang saling lepas tadi kan tidak ada irisannya ya. Sekarang kita masuk ke peluang kejadian tidak saling lepas. Kalau tadi itu saling lepas, sekarang tidak saling lepas. Nah, kebalikannya dari yang tadi, kalau yang saling lepas tidak mempunyai irisan atau tidak mempunyai anggota yang sama, maka untuk kejadian tidak saling lepas justru memiliki irisan ya, atau memiliki anggota yang sama. Atau A irisannya B itu tidak sama dengan 0, maaf ya. A irisan B-nya itu tidak sama dengan 0, pasti ada irisannya. Kalau untuk kejadian saling lepas. Contohnya seperti berikut. Ketika kita melempar dua dadu, lalu ditanya peluang munculnya angka 2, 3, 5, 6 dan munculnya angka 1, 4, 5. Nah, untuk kejadian yang pertama kita misalkan ini sebagai A. A itu munculnya angka 2, 3, 5, 6. B itu misalkan munculnya angka 1, 4, 5. Ketika digambar dalam diagram Venn, A itu kan tadi 2, 3, 5, 6. B adalah 1, 4, 5. Nah, ada anggota yang sama kan? Kejadian A dan kejadian B memiliki anggota yang sama, yaitu 5. Maka memiliki irisan ya. Irisannya adalah angka 5. Jadi, peluang kejadian juz ini, pada peluang kejadian juz ini, jika ditanya peluang terjadinya gabungan A atau B, maka rumusnya adalah
ketika A digabung B peluangnya, maka rumusnya adalah peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisannya, ya, irisan B. Peluang A irisan B. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga, peluang kejadian saling bebas. Peluang kejadian majemuk saling bebas adalah peluang di mana peluang terjadinya A tidak dipengaruhi oleh kejadian B, dan begitu juga sebaliknya. Istilahnya adalah kejadian independen, ya. Jadi independen atau berdiri sendiri, tidak dipengaruhi oleh kejadian B. Kejadian A itu tidak dipengaruhi oleh kejadian B. Nah, ilustrasinya seperti ini. Misal, ketika kita punya kotak berisi 3 bola merah dan 4 bola kuning. Lalu, misalkan dengan mata tertutup, kita mengambil 1 bola sebanyak 2 kali. Dengan catatan, setelah pengambilan bola pertama, kamu harus mengembalikan bolanya ke dalam kotak kembali, ya. Jadi misalkan ada 3 bola merah dan 4 bola kuning. Terus dengan mata tertutup, kita mengambil 1 bola sebanyak 2 kali. Nah, pertama mengambil bola, kemudian dikembalikan bolanya. Terus mengambil lagi, ya. Karena pengambilannya itu kan 2 kali, ya. Tapi dengan syarat bola yang tadi pas mengambil pertama itu dikembalikan lagi ke dalam kotak. Nah, atau dengan pengembalian, ya, untuk kejadian saling bebas itu biasanya dengan pengembalian bolanya ke dalam kotak. Jadi setelah kejadian pengambilan pertama, karena bolanya dikembalikan lagi, tidak mempengaruhi kejadian yang kedua. Nah, rumus yang digunakan untuk mencari peluang terjadinya A dan B jenis ini adalah seperti berikut. PA dikali PB. Nah, untuk peluang yang terakhir adalah peluang kejadian tidak saling bebas. Kalau yang tadi saling bebas, sebelumnya saling bebas, yang terakhir yang ini adalah tidak saling bebas atau dinamakan peluang bersyarat. Nah, jenis peluang kejadian majemuk tidak saling bebas ini hampir mirip dengan saling bebas, ya. Kalau kita pakai contoh kasus yang sama seperti ilustrasi sebelumnya, ya, pada pengambilan bola tadi, bedanya hanya tidak ada pengembalian bola setelah pengambilan pertama. Jadi misalkan ada kotak berisi 3 bola merah dan 4 bola kuning. Terus kita ambil nih. Pertama kita ambil misalkan dengan mata tertutup. Terus kita ngambil lagi, tapi pengambilan yang pertama itu bolanya tidak dikembalikan, ya. Beda dengan yang tadi, ya, dengan yang sebelumnya. Nah, maka rumus yang digunakan juga berbeda, ya. Rumusnya seperti ini. PB bila A terjadi. Maksudnya adalah seperti ini. Besar peluang terjadinya B setelah kejadian A sudah terjadi terlebih dahulu. Nah, bisa teman-teman lihat, ya. Ini rumusnya untuk mencari peluang kejadian tidak saling bebas atau bersyarat. Nah, sekian penjelasan dari saya. Seperti biasa, jangan lupa berlatih kuis. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.